Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan salam teriring kehadiran Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang telah disampaikan oleh Al-Allamah Hadratul Syekh Hatim bin Unwan Al-Asam. Beliau seorang ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah, yang merupakan golongan dari tabi'in. Beliau mengatakan, la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia, namun banyak manusia tidak pernah menyadari betapa penting 4 hal tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan, qadrus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Pentingnya masa muda tak pernah ada orang yang menyadarinya kecuali mereka-mereka yang sudah tua. Masa muda adalah masa yang paling indah dalam kehidupan seseorang. Masa yang penuh potensi dan penuh kemampuan untuk melakukan apa saja. Itulah masa muda yang kebanyakan pada hari ini kita menyaksikan tidak sedikit dari pemuda-pemuda Islam yang lebih suka menghabiskan waktunya dan membiarkan masa muda berlalu tanpa ada manfaat dan arti untuk hari depannya. Bagaimana tidak tawuran, berlomba-lomba di jalan dengan motor, miras dan sebagainya, dan itu banyak dilakukan oleh kita orang-orang muda. Tahukah kita bahwa masa muda tidak akan pernah kembali untuk yang kedua kali? Hal itu pula yang dikatakan oleh mereka yang telah tua. Laitas syabab lana ya'udu yauman sa'ukhbirukum ma qaddamat. Kata orang yang telah berusia lanjut, seandainya masa muda bisa kembali walaupun hanya sehari, niscaya sehari akan kuberitakan kepada kalian yang muda bahwa masa mudamu hanya sekali dalam seumur hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang tertuang dalam kitab Ad-Diwan, beliau mengatakan, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Wa man zanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfuru syai'an ma'an nasar. Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsas wa huwa la yadri. Artinya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hendaklah sifat takwa menjadi bawaan hidup kalian. Bila itu kau lakukan, niscaya rezeki akan datang kepadamu tanpa engkau sangka dari mana datangnya. Bagaimana mungkin engkau khawatir tidak datangnya rezeki untukmu, padahal semua kita tahu bahwa Allah yang mengatur dan membagi rezeki itu. Barang siapa yang meyakini bahwa sesungguhnya dengan kemampuan dan kecerdasannya ia mampu memperoleh rezeki, maka kau lihat burung elang akan
lebih cepat mendapatkan rezeki daripada burung pipit, karena burung elang lebih cerdas dan tangkas. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak seorang pemuda tertawa di pagi hari dan terbahak-bahak di sore hari, namun tanpa dia sadar kain kafannya telah disusun dan ditenun orang lain di tempat yang lain. Bukankah kematian di akhir-akhir ini banyak dialami oleh mereka yang muda? Tawuran, narkoba dan sebagainya. Mereka belum sempat menginjak usia tua, mereka telah membuang umur dan waktunya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hatim bin Anwan Al-Asam. Qadrus syabab la ya'rifu illa syuyukh. Pentingnya masa muda tidak ada yang menyadarinya kecuali mereka yang telah tua. Hal yang kedua, beliau katakan, qadrul hayat la ya'rifuhu illa al-mauta. Pentingnya hidup ini tidak ada yang tahu kecuali mereka yang telah menemui kematian. Hanya orang yang telah matilah yang mengerti dan paham betapa penting kehidupan yang telah dia sia-siakan di kala hidup. Bukankah Quran mengatakan tentang hal itu? Ketika manusia menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan amal-amal buruk daripada amal-amal saleh, apa yang mereka katakan? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan umurku ke dunia, niscaya aku akan beramal saleh yang dulu pernah kuabaikan dan kutinggalkan. Ini kata Quran mengingatkan kepada kita pentingnya kehidupan, isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi berkata bahwa sang waktu berkata, "Ya ibna Adam, innani khalqun jadid wa ana ala amalika syahid fagtanim minni fa inni la'audu ila yaumil qiyamah." Nabi mengatakan, sang waktu berkata, "Wahai putra-putri Adam, isilah hari-hari di mana aku datang dengan kebaikan dan amal yang saleh. Ketahuilah, bila aku telah pergi, sampai hari kiamat aku takkan pernah kembali lagi." Bukankah 2024 telah berlalu dan tak seorang pun di antara kita berkata bahwa 2024 akan kembali? Tidak. Hari kita terbagi 3, kata Nabi. Hari kemarin apa yang telah kita lakukan, hari ini akan menjawab apa yang akan kita dapati hari esok. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan hal yang ketiga, kata Imam Hatim, qadrus siha la ya'rifuhu illa al-marda. Tak seorang pun yang menyadari betapa pentingnya kesehatan itu kecuali mereka yang sakit. Tanyakanlah kepada mereka yang sakit betapa mahalnya kesehatan itu, betapa pentingnya kesehatan itu. Hanya sekedar untuk mencari sehat, orang sakit mau berkorban dengan harta dan benda yang selama ini ia kumpulkan. Bukankah kesehatan itu sesuatu yang mahal? Arti kemahalan daripada kesehatan itu pada saat kita sakit, baru kita sadar ternyata sehat itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jangan sia-siakan, kata Imam Hatim, di waktu engkau sehat. Gunakan kesehatanmu untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah dan ridha manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian hal yang keempat, kata Imam Hatim, qadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Keselamatan, keamanan, kedamaian, ketentraman, tak pernah seorang pun sadar bahwa aman, tenang, damai adalah sesuatu yang sangat penting kecuali mereka yang ditimpa musibah. Baru dia sadar betapa pentingnya rasa aman dan damai itu. Itu sebabnya sebagai seorang muslim, biasanya setelah selesai salat fardu, kita akan mengucapkan doa sebelum memulai zikir 33 kali. Apa doa tersebut? Bukankah imam akan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darakas salam. Ya Allah, engkaulah kedamaian itu, darimu pula kedamaian itu, dan hanya kepadamu pula kembali kedamaian itu. Hidupkan kami dalam keadaan damai dan masukkan kami ke surgamu Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Ini yang diminta setiap selesai kita sholat. Namun kenyataannya,
Terkadang kita sebagai sesama muslim saling menjadi penghalang antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada seorang muslim ingin melakukan sesuatu kebaikan, tidak jarang orang yang berhati dengki berkata, bukan hanya dia yang mampu, aku pun sanggup melakukannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Alaikum bil jamaah, fa inna syaitan ma'al wahid, wathnatani ab'ad." Artinya, hendaklah kalian selalu bersama-sama. Lakukan segala sesuatu dengan kebersamaan, karena syaitan suka kepada mereka yang selalu menyendiri dan sendirian. Bila engkau dapati ada dua orang muslim yang bersama, maka syaitan akan menjauh dari keduanya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, selaku khatib, saya mengajak pribadi saya dan saya mengajak kita semua, mari kita jadikan ukhuwah Islamiyah sebagai kekuatan yang tak dapat dibendung untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Bukankah dengan persatuan dan kesatuan, apapun yang berat kan terasa ringan? Namun yakinlah, kesendirian takkan pernah kita bisa menyelesaikan sesuatu yang besar dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasariqu ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu